Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita ambil video di kandang sekat ya, di genetika atau di jenis Rambon teman-teman. Biasanya kita di umbaran. Jadi ini di sore hari kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman kemarin ya, yang bertanya untuk pengeraman ya, dengan sistem kita pengeraman tuh indukan. Jadi sistemnya satu indukan itu biasanya mengerami hasil telur 3 indukan seperti itu. Nah, di sini akan saya perjelaskan ya untuk sistemnya seperti apa. Nah, untuk pertanyaan dari teman kita ini juga nih, untuk satu indukan mengerami 20 telur apakah tidak bermasalah? Nah, di sini saya perjelaskan, jangan di skip ya, supaya teman-teman tidak gagal paham juga. Dan sistemnya seperti apa? Ini sesuai dengan pengalaman catur unggas ya. Kebetulan kita masih belum memiliki mesin tetas, jadi masih breeding atau persiapan indukan ya. Indukan kita udah rilis terus ya, untuk perkembangan nambah terus. Bahkan ini tetasan untuk Rambonnya yang baru netas kemarin itu udah saya siapkan juga untuk breeding juga ya. Dan sebelum kita bahas teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman, dengan langsung kita ambil contoh di kandang sekat entok Rambon. Oke, kita langsung aja ke sini nih teman-teman. Jadi kemarin saya udah rilis ya untuk penetasan entok Rambon. Nah, itu di sebelah sana itu udah mulai nelur lagi nih teman-teman. Nanti kita akan buatkan videonya. Nih di sini nih. Nih, telur baru lagi. Oke, alhamdulillah lancar terus ya untuk indukan di kandang Catur Unggas. Nah, ini ada 3 tempat ya teman-teman. Kita akan contohkan. Kebetulan untuk sore hari ini saya lagi sortir atau lagi pilah-pilah untuk telur ya. Jadi yang di sini ini udah netas juga, tapi netasnya itu enggak barengan teman-teman. Jadi jawabannya ketika teman-teman menetaskan seperti sistemnya di kandang Catur Unggas, bahkan tidak hanya 20 telur teman-teman, dengan ukuran bak seperti ini bisa nampung maksimal full ya. Ini full 30 telur ya, 30 telur. Nanti kita akan lihat juga yang di kandang jumbo ya, karena di kandang jumbo itu masih ada yang proses ya, masih proses, itu biasanya masih belum saya ambilin, saya pilih-pilih, itu masih belum, jadi masih awal-awal. Jadi pemilihannya teman-teman, kalau satu tempat ini ditempati satu indukan ini instingnya akan menutupi bagian pinggir. Jadi kemarin ada yang tanya untuk telur-telur yang di pinggir-pinggir ini apakah bisa netas Mbak? Bisa ya, tapi nanti ketika penetasan itu tidak akan serempak ya. Kalau kualitas telurnya bagus itu bisa fertil semua. Itu pengalaman Catur Unggas dan alhamdulillah ini fertil semua. Cuman untuk penetasan itu tidak satu hari langsung netas ya. Kalau 20 masih oke malahan, tapi di kandang Catur Unggas ini bahkan 25 sampai 30 itu satu induk. Karena apa? Karena yang nimbrung. Nah, ini yang banyak nih. Nah, ini sistemnya teman-teman. Saya pun harus tahu atau memahami dari karakter dari indukan-indukan juga. Oh, ini penetasannya bagus nih, ini tidak bagus ya. Semisal yang di sini ini bermasalah teman-teman, bermasalah tuh mematuk anakannya, itu indukannya itu sebenarnya ada dua indukan, tapi yang satu saya pisah. Saya amati yang kayaknya yang makan telur itu adalah yang saya keluarkan. Jadi perilaku dari indukan tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ini yang bagus, yang ini masih lama untuk netasnya.
yang udah mau netas itu saya satuin biar lebih cepat. Saya satuin di sini, ini lebih banyaknya. Nah, ini masih proses, udah hitam, cuman belum mau netas, paruhnya belum kelihatan, jadi saya oper ya. Jadi dengan metode seperti ini sebenarnya untuk pemula atau yang masih belum paham, itu saya sarankan untuk sedikit dulu, untuk indukan belajar dulu ya. Karena sistemnya tuh kita memang benar-benar harus sudah paham gitu. Terus setiap saat kita harus pantau untuk telurnya, paling nggak kita teropong, kita cek gitu ya. Dan di sini tadi juga ada yang mati nih teman-teman, ini anakannya. Makanya saya, nah ini kan udah jadi ya, tapi karena di apa itu indukannya kurang bagus, itu kan berbahaya ya. Jadi kadang dipatuk seperti itu walaupun kita udah kasih pakan tuh yang bagus dan udah over, udah bagus gitu. Mungkin instingnya. Nah, kita akan cek untuk yang masih utuh ya, maksudnya masih belum saya modif seperti ini ya. Jadi kalau udah saya modif seperti ini, sekitaran kemarin juga tanya umur yang nimbrung, semisalnya dua indukan biarin aja. 2 indukan itu malah bagus karena dia bisa menutup semua telur ya. Nah, ketika mau netas umur 30-an hari, kalau teman-teman belum paham, hitung aja. Itu kalau untuk netas tuh 37 hari. Itu kalau udah umur 30 hari, itu harus dipisah untuk indukan satunya. Supaya apa? Ketika penetasan itu nanti biar nggak sempit tempatnya, tidak banyak telur yang rusak. Nah, contohnya ini ditempati 2 induk yang saya katakan tadi, saya keluarkan karena udah terbentuk embrio. Nah, ini yang rusak nih ada 2. Ini yang mati di dalam, ada 2, yang 1 dipatuk. Kita cek yang masih proses ya, kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman kurang percaya, sistemnya di kandang catur unggas tuh nggak hanya 20 telur yang harus dierami 1 induk atau 2 induk yang paling oke. Nah, ini hasil tetasan dari penetasan alami ya. 1 induk melebihi 20 butir telur ya, tapi ini tidak serempak ya teman-teman. Jadi bertahap untuk penetasnya ya, maksudnya tuh nggak 1 hari langsung netas semua, nggak, paling selisihnya 1 harian ya. Dan ini sehat-sehat. Dan ini real untuk hasil dari kandang sekat ya, kandang entok Rambon tadi. Oke, kita ke kandang entok jumbo teman-teman. Tapi medianya emang harus ini ya, dari bak ya, itu lebih bagus. Nah, ini untuk yang di kandang sekat nomor 1 khusus indukan. Nih, kita cek ya. Ini biasanya ini tempatnya 1 ya, ditempati 2 indukan. Ini full. Ini full nih. Ini telurnya full. Kita lihat nih, malah nih ada yang nimbrung kayaknya. Ada yang nimbrung. Nah, ini harus saya kondisikan. Saya harus pantau, harus cek untuk perkembangan embrionya apakah bagus atau tidak. Jadi kita sortir yang infertil atau yang rusak itu langsung kita ambilin, kita sisihkan supaya yang bagus itu nanti bisa maksimal dierami oleh indukan di sini. Pasti ada kerusakan nih teman-teman. Ada yang pecah, ada juga kan tadi ada 3 nih, ada 3 indukan yang masuk ke sini. Permasalahannya seperti angsa itu juga nimbrung, akhirnya ada yang pecah. Jadi lebih baik juga kalau teman-teman pakai mesin tetas ya. Oke, mungkin itu aja untuk informasi ini, jelas informasi. Jadi tidak masalah asalkan teman-teman mampu menghandle dan memahami ketika penetasan harus melakukan apa, seperti itu yang saya katakan tadi. Harus dipantau setiap saat untuk telurnya.
Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok rambon, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.